Kecuali mereka udah bisa ngelihat musuhnya di bagian mana. Berbeda dengan kita yang sebagai caster, sebagai analis, dan sebagai viewers, di mana kita tahu posisi dari setiap titik yang ditempati oleh player-player yang bertanding. Dan kalau saat ini yang sedang kita saksikan rotasi dibangun oleh pemain-pemain GPX, tidak boleh GPX membuang-buang kesempatan seperti tadi yang dilakukan oleh seorang Rosemary menerobos sebuah molotov yang membuat dia juga tumbang. Akhirnya sisa seorang Matoy aja. Betul, tinggal Matoy doang yang tersisa tadi. Dan Matoy menurut gua di game sebelumnya tadi benar-benar menjadi MVP untuk anti pecah ya. Benar-benar bisa membawa posisi tim mereka untuk sedikit lebih baik lagi dengan placement yang dipertahankan oleh seorang Matoy tanpa D. Dan Toms yang sudah mulai mengamankan bagian high ground kali ini dengan dua pemain dari Geek Fam yang sudah tahu harusnya di mana keberadaan dari seorang Six. Datang lagi tembakan dari bagian belakang, kali ini victim terpantau oleh pemain-pemain Geek Fam yang lainnya. Terus dipantau, terus dilihat, awareness juga dibangun oleh Geek kali ini bergerak bersama-sama. Ada satu pemain Aura yang berada di jarak tembak sebenarnya dari Audrey. Turun dari kendaraannya mungkin, ternyata tidak. Terus saja melihat, karena ternyata Aura kali ini diincar juga oleh tim yang lainnya lagi. Genesis Dogma Gates mendapatkan satu knock menuju ke arah Jaden. Pemain kunci yang dimiliki Aura tidak berdaya, bahkan menjadi confirm elimination. Aura di round kali ini juga mereka benar-benar direpotkan oleh tim-tim yang terlebih dahulu mengontrol bagian zona yang ingin mereka incar juga. Bahkan kali ini Wibu lagi. No Mercy masih terpantau dengan sangat jelas, dan Satar dengan tapping ini 14-nya mampu untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Dua anggota dari Aura harus direlakan sekarang juga. Barrier pun mendapatkan Zai OP dari Scarlet Gaming. Rosemary mendapatkan kali ini confirm elimination. Betul saja, itu dia yang terjadi. Ternyata GPX bertemu dengan pemain-pemain Scarlet Gaming. Namun kalau kita melihat, tidak hanya bertemu dengan Scarlet Gaming, GPX coba untuk mendobrak pertahanan yang dimiliki oleh K-Man dan juga pemain dari BNW. Di tempat tersebut ada seorang Flux yang sedang melakukan sebuah flank dari arah atas, dipantau oleh Kraibu dengan sebuah mini. Scope jauh tadi dia miliki, kali 8 ada di mininya. Aduh, untung masih bisa mundur, masih bisa turun untuk menutup angle shoot dari arah BNW. Tapi kali ini bakal ada close combat. Kali ini Scope 4 terlalu dekat dan ada granat yang sudah mulai dimasak kali ini. Lihat intip sedikit menuju ke bagian bawah, ini dia Matoy. Apakah dia anti pecah? Tapi pecah karena tembakan yang menyakitkan dari arah K-Mine lagi-lagi menjadi kunci untuk menjatuhkan satu persatu anggota dari BNW. K-Mine mendulang poin kali ini untuk timnya. BNW benar-benar terbantu dengan adanya seorang K-Mine dan terus memberikan pressure, terus memberikan knockdown, confirm elimination juga diberikan K-Mine ke arah tim ini. Dan kalau kita lihat dari area lain, lihat Red Face, sudah ada pergerakan yang dibangun oleh EVOS. Red Face mendekat loh, dia mendengar bunyi tembakan dari bagian belakang dan malah mendekat untuk mencari sebuah free elimination ke arah tim BNW. Ya, padahal kalau kita lihat pemain EVOS bisa masuk dengan leluasa menuju ke dalam circle-nya, tinggal Void saja mungkin yang nanti akan menunggu mereka. Tapi Red Face memberanikan dirinya berpisah bersama 3 pemain EVOS Reborn yang lain. Kita kembali menuju point of view dari Six yang saat ini hanya tersisa 2 saja, dan 2 pemain tersebut adalah 2 pemain baru dari Aura. Betul sekali, dan Barrier termakan oleh Blue Zone yang semakin menyakitkan untuk Blue Zone yang keempat. Dan kali ini Barrier sepertinya bakal dipulangkan ke arah lobby. Ini dia Red Face yang membuahkan hasil, mundur ke belakang, menahan sakitnya Blue Zone dan membuahkan hasil untuk membawa satu elimination. Tapi ada Kopinli di bagian kompon bawah dan ada K-Man juga di sebelah kiri. Dan di bagian lain kita melihat Luxi yang akhirnya mendapatkan satu pemain dari tim Ion. Kali ini sudah mulai dipulangkan karena lobby sepertinya misteri bakal hilang dengan sangat cepat. Tidak ada counter shoot dari anggota Ion yang lainnya. Terus dipantau oleh Zuxi, terus dipantau oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alley yang sudah mendapatkan satu. Namun kali ini kita melihat Red Face justru dihukum oleh seorang K-Man, sang birthday boy yang memang sangat ganas sekali di hari ini. Tapi K-Man coba didapatkan oleh KF, belum berhasil memang, tapi membuat waktu K-Man harus nge-heal sehingga KF bisa gerak. Betul sekali. Dan di arah lain sepertinya dari Bigetron setelah tadi mendapatkan sebuah elimination, kali ini mereka juga kehilangan Yuha yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Berpindah sedikit menuju ke arah pemain EVOS yang lainnya. Terlalu nge-split sepertinya EVOS malah dirugikan karena satu anggota mereka terpulangkan. Red Face sepertinya agak sedikit terbawa nafsu untuk mendapatkan sebuah elimination. Dan what? GPX anti pecah! Tidak ter-takedown, dia lewat di antara 2 tim yang sedang berperang, Sanskui. Sangat luar biasa, ada magis yang dimiliki oleh pemain-pemain GPX. K-Mine pun kembali mendulang poin untuk timnya. 5 elimination, sementara waktu sudah dikumpulkan oleh BNW. Kopinli sudah mulai terspot dan sepertinya GPX akhirnya pecah. Dipulangkan ke arah lobby kali ini dan kita harus berfokus karena masih ada 15 tim yang tersisa kali ini. Katau sudah mulai melihat pergerakan ke arah belakang, sedikit mengontrol areanya juga karena di belakang
belakang dia masih ada pemain dari BNW dan Audrey yang cukup dekat dengan anggota-anggota dari arah Genesis Dogma, namun belum ada perang di antara kedua tim ini. GD, 3 pemain mereka nge-stick dan Daybot sudah mulai melakukan pergerakan untuk nge-regroup, sementara Kato yang ada di bagian lower ground harusnya tidak akan kelihatan, tapi Booms dapat tembakan dari bagian belakang dan Nichil juga tertekan karena ada gangguan dari arah tim lain. Victim ternyata punya sedikit view untuk menjatuhkan satu anggota dari GD. Tidak hanya Victim, ada pemain dari Scarlet Gaming juga yang tadi mendapatkan Genesis Dogma Gate, membuat mereka sulit keadaannya untuk sementara waktu. Smoke dilemparkan kembali, Lotos yang gagal tadi karena mantul ke arah Jerami, melihat ke belakang, membangun awareness-nya. Boom, sadar di belakang masih ada tim. Di depan juga banyak sekali yang bisa nembak ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma. Kopinli mencoba menjaga areanya, menyelinap kali ini masuk ke dalam circle. Akankah berhasil? Karena Audrey juga saat ini terus fokus menuju ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma. Ternyata Genesis Dogma lah yang membuat Audrey menyerah di sana, pulang di posisi 15. Gila loh, tapping fire dari Satar benar-benar menggila banget tadi, berhasil memulangkan Geek Fam untuk menuju ke arah lobby. Dan Daybot kali ini bakal memperhatikan sebuah bunyi-bunyian yang ada di bagian bawah. Pergerakan dari Gamer kayaknya bakal dihantam begitu aja, namun ternyata Daybot juga angle-nya terbuka dari bagian sebelah kiri, mampu didapatkan oleh seorang KF. Dan kali ini dari GD hanya menyisakan Satar yang menjadi pemain terakhir dengan 6 8 kit yang tersisa. Hanya 6 first aid yang dia miliki, sulit untuk bertahan sampai ke late game. Mau nggak mau dia harus masuk ke dalam circle-nya, mau nggak mau dia harus mendobrak pertahanan lawan-lawannya atau menyelinap di area dari fight yang sedang terjadi. Liquid menahan satu tim, hanya butuh satu pemuda saja untuk menahan 3 landak yang kali ini kita lihat Liquid. Zuxi ternyata mendapatkan 1 knock menuju ke arah Cleon. Yap, betul sekali, ini bakal di-commit sepertinya sama Bigetron karena Liquid yang bakal ditugaskan untuk menahan pergerakan dari tim Onyx. Sementara satu pemain sudah dipulangkan ke arah lobby dengan granat yang begitu bagus dari sarang Zuxi. Genfos dipulangkan oleh Voin juga, ternyata bakal langsung diterabas begitu aja. Voin sudah mulai menambah pundi-pundi elimination dia. Genfos sudah hilang begitu saja, dan kali ini Fajar kita berpindah bertukar Bigetron kembali dan juga Onyx yang akan melakukan commit fight tentunya dengan Smoke yang sudah pop out dan menghalangi Q dari arah Bigetron, dan Jar Jar dipaksa lagi untuk mundur ke bagian belakang. Sementara Bigetron masih ngotot untuk memberikan through the smoke dan sedikit berharap untuk adanya hitmark yang masuk ke arah Jar Jar. Sulit untuk Jar Jar bisa bertahan, namun kalau kita lihat dia terus mengupayakan untuk mundur terlebih dahulu atau setidaknya menetralisir keadaan dengan melakukan proning agar tidak terkena damage dari gempuran pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Ada sebuah lootingan di depan namun tidak dihiraukan oleh Bigetron Red Alliance. Kita berpindah kembali. Luxi ternyata menuju ke tempat yang sedang diincar oleh Boom juga. Ya betul, sedikit mengamankan bagian lower ground di bagian seberang jalan tentunya, di mana Luxi kali ini yang bakal menjadi pilar di arah sini tentunya karena pemain-pemain dari Bigetron yang lainnya melakukan split di bagian yang lain. Tapi yang gue khawatirkan adalah Flippy. Dia bisa aja punya angle untuk menembak Luxi yang udah setup di bagian depan, tapi Hexas berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Ion di mana Fajar ditumbangkan oleh Bumi Sport, dan kali ini ada steal elimination kah? Tidak, ternyata eliminationnya tetap masuk menuju ke arah Bumi Sports. Dan akhirnya kita melihat seorang Nyongs yang diberikan menit bermain oleh Voin, karena ini adalah pemain baru yang direkrut oleh Voin tapi tidak kunjung mendapatkan jam terbang, tidak kunjung mendapatkan menit bermain. Akhirnya Nyong diberikan kesempatan untuk membela Voin di match kali ini. Betul sekali, dan kali ini tadi Luxi yang gue kira bakal di backstep oleh pemain dari NFT Flippy, tapi ternyata Luxi yang punya pengamatan lebih detail tadi, di mana Flippy dipulangkan ke bagian lobby. Poin bertambah untuk Bigetron, 6 elimination saat ini. Ini kayaknya terbanyak untuk tim yang masih hidup gitu, karena kalau kita ngomongin elimination terbanyak sementara ini dipegang oleh tim BNW dengan 7 elimination walaupun mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Ya itu yang GD juga 6 loh. Itu yang terjadi, namun saat ini terus kita lihat point of view dari Flekido. Dia memiliki area yang cukup tinggi, bisa nembak ke arah lowdown di dekatnya. Tapi Linux harus berhati-hati juga karena balasan tembakan dari pemain-pemain EVOS Reborn terlalu sakit. Yap. Sudah ada yang harus bergerak kembali karena Bluezone kelima akan segera menutup dan akan segera terlihat untuk circle yang ke-6. Sementara Daemon akan menjadi santapan lezat untuk Mineral. Kembali lagi poin elimination dari Zone Esport bertambah dan KF akhirnya terpick off, dan Zone benar-benar bisa mengatur area sekitar mereka. Linux bahkan mengetahui di mana Cita berada. 6 elimination kali ini bertambah under 1 minute, 3 elimination masuk ke arah Zone Esport. Ya, cepat sekali bertambah elimination demi elimination untuk Zone karena mereka menguasai area yang sangat nyaman. High ground mereka tempati, tapi mereka harus bergerak juga sedikit masuk ke dalam circle-nya yang saat ini sedang dikuasai
dikuasai oleh pemain-pemain dari Void dan juga Genesis Dogma. Betul sekali. Sementara Lucy yang bakal sedikit bertahan, namun ternyata angle lagi-lagi Zone Esports. Dia punya angle yang benar-benar enak untuk sedikit mencicil HP bar yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Void. Namun dari arah Satar juga terspot. Kayaknya render dari kameranya Mineral. Ya harusnya, sehingga dia mengetahui ada satu pemain yang berada di titik tersebut. Sudah ketahuan di mana pemain dari Genesis Dogma Mau kemana bergerak ini? bersama-sama saat ini. Mau Pemain kemana ini? dari Zone Esports. Mau kemana kira-kira bergeraknya? Kayaknya bakal tabrak Satar nggak sih? Ngepot sedikit, panik ada baginya ngepot. Tembakan dari Zuxi tadi membuat pergerakan dari Zone Esports sedikit kocar-kacir tentunya. Di mana kali ini Zuxi juga masih mengamati pergerakan dari tim-tim yang sudah ada di bagian depan mereka terlebih dahulu, karena mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona, dan angle-nya free banget untuk tembak menuju ke arah seorang Void. Pemain dari Void kali ini sudah mulai diketahui posisinya oleh tim Bigetron. Tapping juga diupayakan oleh Zuxin, walaupun belum berhasil. Rocky mendapatkan satu persatu pemain dari tim Boom di arah yang berbeda. Ada fight yang melibatkan antara Ion dan juga Boom. Oke, Victim dengan 2 elimination sudah mereka kumpulkan. Melihat akan sangat jelas pemain-pemain dari Zone Esports. Tapping fire dari Ken masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown damage juga ada pemain dari Zone Esports. Sementara kali ini pergerakan dari Banyu sedikit maju ke depan sana, dan Liquid berhasil mengatasi pemain terakhir dari Boom Esports. Backstep yang sudah clear kali ini. Tidak ada pemain lagi di bagian belakang dari Bigetron, tapi zona yang sudah semakin mengecil memaksa Bigetron harus melakukan fight-nya bersama dengan tim Ion. Kali ini Rocky sudah mulai terspot, namun ada tembakan juga yang datang dari arah Zone Esports ke arah pemain-pemain dari Bigetron. Liquid, ruang geraknya semakin terbatas, dan tembakan dari arah Alpha tadi Void kembali lagi berhasil mendapatkan satu pemain dari Bigetron, bahkan sudah memulangkan secara utuh Bigetron ke arah lobby. Menguasai zona membuat Void nyaman untuk sementara waktu. Kita melihat juga saat ini Void akan dihadapi dengan sebuah fight melawan Victim 365 yang tiba-tiba datang menuju ke arah mereka. Ini dia Battle of V. Siapa yang akan menjadi tim victory di match kali ini? Dan kita lihat Kenan dari tempat yang berbeda datang ke area depan. Ada satu yang bangkit, namun kita berpindah juga menuju ke arah zone, dan tiba-tiba berpindah kembali menuju ke arah Kenan. Melakukan sebuah push pastinya menuju ke arah pemain-pemain dari Victim 365. Tembakan demi tembakan juga dilakukan, dan akhirnya kita melihat pemain Victim 365 pulang seluruhnya ke arah lobby. Ini dia yang disebut beli beras ke Kalibata. Cakep. Victim ngeras. Maksud saya kebalik, Void ngeras, Victim rata. Aduh, jadi Iya. anti klimaks santuy. Nggak apa-apa. Gue juga kemarin gitu sih, kebalik antara Void dan juga Victim. Tapi fight masih terjadi di antara 4 tim yang tersisa kali ini, di mana Mineral sedang memasak granat bakal dilemparkan langsung menuju ke arah pemain terakhir dari tim Ion yang ada di bagian bawah tanah. Itu granatnya, ya ampun, tipis banget membuat Rocky low HP, tapi tembakan yang membabi buta dari arah Void mampu untuk mendapatkan satu pemain dari Zone Esports, di mana Flakido kali ini bakal menjadi korban, dan 10 elimination sudah dikumpulkan oleh Void sementara ini. Void sangat menarik sekali kalau kita lihat pemain-pemain mereka. Nyong bermain memberikan sebuah perbedaan dari Void yang sebelumnya Tensky memberikan sebuah tembakan, dan kembali kali ini Void bertambah elimination mereka. 11 elimination mereka kumpulkan, dan mereka sudah menguasai kurang lebih the one and only team yang ada di bagian dari circle yang ke-7 Sanskuy. Mereka sudah benar-benar menguasai daerah ini banget, bahkan Satar sudah mereka pulangkan ke arah lobby, tinggal menghadapi satu tim lagi yang tersisa. Terspot dengan sangat jelas, last man standing. Banyu berada di balik sebuah smoke, di balik sebuah gundukan. Ini bakal membuat Void lebih percaya diri lagi. Lihat Tensky cukup percaya diri, bahkan Alpha langsung menerabas masuk ke depan sana, dan winner chicken dinner untuk Void di game yang keempat. Void bermain dengan baik di match kali ini. Mereka mendapatkan WWCD penting untuk membuat mereka bisa naik dari peringkat di klasemen sementara. Wajah-wajah dari pemain Void, Nyong, akhirnya kita lihat juga wajahnya di aset WWCD ini. Kenan membuktikan bahwa dia merupakan pemain yang terbuang dari Boom, tapi di Void kali ini dia menjadi pemain